Hari ini saya akan merayakan Ekaristi di lingkungan namanya Tiken, kurang lebih 25 km dari paroki. Saya akan ditemani beberapa orang naik mobil dengan sukacita untuk merayakan Ekaristi dan menyapa umat dan mendoakan mereka. Yuk! Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, selamat sore. Saya hari ini dalam perjalanan menuju satu lingkungan. Tiken gitu lingkungan apa wilayah sih Bu? Lingkungan ya, lingkungan Tiken. Itu jaraknya sekitar 30 ya Bu ya? 30 km dari gereja. Saya ditemani dengan ibu-ibu ini. Nah, Tiken itu arahnya adalah dari sini, dari Wonogiri ke arah Wuryantoro, Eromoko, bahkan kalau mau ke Paroki Batu Retno atau Danan itu lewat sini mengintari danau. Nah, Romo, ya. Itu kan kalau di Batu Retno itu kan Romonya kan SY. Romo kan SY. Saya Projo. Iya. Itu kenapa ya Romo? Oh, beda nih, piye ngono ya? Kok kono SJ, kene Projo, di kabupaten ini, gitu. ada MSF, ada SPD gitu ya sekalian ya. Baik, pertanyaan yang menarik dan banyak orang bertanya tentang itu dan orang mudeng. Nah, ceritanya begini. Sebenarnya seorang Romo pertama-tama adalah Projo. Romo itu adalah Projo. Maka sampai sekarang ini jumlah terbesar Romo di dunia adalah Romo Projo atau Romo Diosesan. Istilah Projo sendiri itu hanya kita kenal di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ya Romo Diosesan atau Diocese Priest gitu kan. Nah, ketika jemaat bertumbuh sejak zaman para rasul, ya sejak zaman Tuhan Yesus bangkit kan terus bertumbuh gereja di mana-mana. Maka muncullah panggilan menjadi seorang gembala, seorang yang memimpin ibadat, seorang yang mewartakan. Jadi 3 tugas gereja kan: menggembalakan, menjadi gembala, imam, dan nabi, ya kan? Nah, muncullah orang-orang yang menjadi pemimpin jemaat setempat. Mereka itu menyiapkan diri dan kemudian ditahbiskan menjadi romo, menjadi priest, menjadi imam, menjadi gembala, menjadi nabi. Nah, semakin bertumbuh gereja, semakin aneka cara hidup jemaat. Di antaranya adalah ada orang-orang yang karena panggilannya kemudian hidup dalam suatu biara, tahu kan? Hidup dalam suatu biara. Jadi ada orang dipanggil menjadi awam biasa berkeluarga atau lajang. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi Romo biasa, itu Romo Projo, ya sejak awal. Tetapi dalam perkembangannya, saya kira sejak abad ke-4 ke-5 muncul juga orang-orang yang menyatukan diri pada semangat hidup yang sama, entah menteladan suatu tokoh maupun spiritualitas tertentu, dan kemudian membentuk komunitas yang bukan keluarga. Itulah yang kemudian kita mengenalnya sebagai para bruder, atau kalau perempuan para suster, atau kalau bertapa kontemplatif para rahib dan rubiah. Ya, rubiah itu untuk perempuan. Nah, lihat sekarang ada yang jadi awam, ada yang jadi imam, lalu ada juga kelompok grup-grup yang mendirikan biara. Nah, dalam perkembangannya ketika gereja semakin bertumbuh, umat semakin banyak dan meledak jumlahnya, kebutuhan imam itu semakin banyak. Jauh lebih begini, perkembangan umat tidak seimbang dengan pertumbuhan imam. Kemudian gereja membutuhkan orang-orang yang siap untuk segera ditahbiskan. Siapa yang paling siap untuk menerima tahbisan imam pada zamannya adalah
itu para biarawan itu yang dipanggil untuk hidup membiara, ya kan? Tapi karena sudah studi dan sudah hidup selibat dan menghidupi semangat Injili, yaitu miskin, selibat dan taat, maka diangkatlah ke mereka, disekolahkan seperti imam lain juga disekolahkan untuk kemudian ditahbiskan menjadi imam. Jadi sekarang ada berapa macam imam? 2, ya, Romo Projo dan Romo Biarawan. Nah, kenapa ada SJ, SPD, MSF, MSC? Itu satu rumpun, artinya itu Romo Biarawan. Sementara Projo seluruh dunia adalah satu rumpun lagi, yaitu memang Romo. Gitu. Maka sekarang ada 2 macam Romo. Romo Projo dan Romo Biarawan. Yang disebut Romo Biarawan di dalamnya SY, MSF, SWD, OSC, dan seterusnya. Nah, kemudian lalu pasti muncul pertanyaan lain. Bedanya apa Romo? Ya bedanya sejarah itu tadi, tetapi juga spiritualitasnya. Kalau Anda bertanya tentang spiritualitas Romo Projo, ya spiritualitas Kristiani, spiritualitas para rasul, spiritualitas Santo Petrus, spiritualitas Santo Yakobus, spiritualitas itu. Spesialisasi Romo Projo adalah ya membangun jemaat, menjadi Romo paroki, mengelola dan mendampingi umat yang ribuan. Bagaimana secara baik, secara intens, sungguh-sungguh hadir dan meneguhkan siarah iman umat. Jadi memang Romo Projo bukan spesialisasinya jadi kepala sekolah, enggak dong, atau ahli fisika, enggak. Kita itu spiritualitasnya adalah spiritualitas imam, spiritualitas menjadi Katolik. Itu bedanya, Bu. Apa meneh? Ada pertanyaan apa meneh? Tentang keimamanan. Oh ya, oke. Pertanyaan tentang kalau Romo Projo kenapa tidak kaul? Ya, gitu kan. Sementara Romo Biarawan kaul. Ya jelas. Karena Romo Projo itu bukan biarawan, sementara kaul itu bukan untuk romonya tapi untuk status biarawannya, maka Romo Biarawan memang kaul, Romo Projo tidak kaul, karena memang jurusannya berbeda. Yang keliru kemudian adalah tarikan kesimpulan yang saya kira cukup tidak cerdas, yaitu kalau begitu Romo Projo bebas ya, boleh kaya ya karena tidak kaul, ya kan? Ini pasti tidak logis kesimpulan itu, karena ketika seseorang ingin menjadi Romo, entah menjadi Romo Biarawan maupun Projo, tentu saja kami semua itu belajar menghidupi semangat Injil yang biasanya secara teknis rohani disebut 3 nasihat Injili, yaitu taat kepada pemimpin, selibat, hidup tidak menikah, hidup sendiri, dan hidup sederhana, melarat, miskin. Itu dihidupi dalam konteks berkarya supaya lebih utuh dalam mempersembahkan hidup pada Tuhan. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya Bu? Jelas. Bu Erna, Bu Christine. Terima kasih. Ya, ayo semoga yang di rumah juga jelas, Anda semua semakin paham dengan iman kita Katolik. Ini kita mengelilingi danau loh ini. Jadi kalau mau ke daerah stasi yang di Wuryantoro, yang di Romoko, yang di Manyaran, kita itu berjalan di pinggir danau sampai kiloan kilometer ya, mungkin sampai 7-9 kilometer pinggir danau ini. Ya sok ketok sok ora. Kita udah hampir sampai nih. Ini jalan Wuryantoro ke Manyaran. Kita belok ke kiri masuk ke gang sempit. Ini gangnya. Wow, masuk sampai atas. Ini Kapel Tiken, sebuah lingkungan kecil
Tapi di Wonogiri ngendi-ngendi ya kecil ya Bu ya. Iya. Ini sampai atas sana. Sampai atas Bisa, dong. sampai sana. Ya bisa lah. Masa mau parkir neng kono memang Kayak modelnya di bawah. iya orang udah ini di bawah. Ini bisa kok. Sekarang bagus. Nampu. Semua bisa. Oke. Nah, sampai misa. Sesudah misa kita biasanya lalu ngobrol ya toh ramah-tamah bersama umat dan mesti disuguhi mangan ning diwai. Ya kan? Di mana saja mbok jam piro wae mesti kudu dahar kabeh. Wah, ini garang asem. Enak.